Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 446, Kehancuran Abadi. Luli terjerat oleh tanaman merambat, tetapi dia tidak melawan. Dia bisa merasakan tanaman merambat itu mengeluarkan cahaya ungu yang menyedot sebagian energinya. Dia perlahan-lahan menjadi lemah. Meski begitu, dia tidak melakukan apapun. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia melewatkannya, dia dan Yecha akan mati. Medan kekuatan milik prajurit alam berdaulat manusia, setelah diaktifkan, akan membekukan Luli. Songqi pasti sangat lemah sekarang, jadi dia menonaktifkan medan kekuatannya. Luli ditarik oleh tanaman merambat itu ke arah Songqi dengan cepat. Ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki Luli. Matanya menjadi dingin. Di ambang hidup dan mati, Luli gemetar. Yecha menoleh dan dia tampaknya mengerti apa maksud Luli. Yecha tiba-tiba mulai memutar tubuhnya dengan kuat. Dua kait emas muncul di tangannya dan dia memotong tanaman merambat itu dengan kuat. Retak gelombang. Mungkin karena Songqi terlalu lemah sehingga tanaman merambat itu tidak sekuat sebelumnya. Atau mungkin kail emas Yecha terlalu kuat. Apapun itu, beberapa tanaman merambat itu terpotong. Mati. Yecha berteriak sambil mengayunkan kailnya, memotong satu persatu tanaman merambat dan berlari ke arah Songqi. Songqi mendengus. Dia memusatkan kekuatan psikisnya pada Luli sambil menggerakkan beberapa tanaman merambat ke arah punggung Yecha tanpa suara. Kaki dan tangan Yecha diikat dan dia tidak bisa bergerak lagi. Bagus, sekarang mata Luli berbinar. Yecha telah menciptakan jendela kesempatan untuknya. Luli ditarik ke Songqi dengan jarak hanya sekitar 10 kaki. Ada 7 atau 8 lapisan tanaman merambat di antara mereka, tetapi Luli yakin. Cakar darah. Dengan teriakan yang menggunakan raungan naga, Songqi merasakan darah mengalir deras dan dia memuntahkannya. Teriakan itu mengguncang langit dan bumi. Songqi memang trauma. Dia berlumuran darah dan kehilangan satu kaki dan satu tangan. Ada banyak tulang yang terbuka di tubuhnya. Dia duduk dengan kaki disilangkan, tidak bisa bergerak. Meskipun begitu, selama dia masih bernapas, dia masih seorang pejuang alam berdaulat manusia. Dia ingin menghabisi Yecha dengan cepat, tetapi dia terkejut oleh raungan Luli. Darah Songqi mengalir deras, dia berdarah di sekujur tubuhnya dan telinganya berdenging. Dia menoleh ke arah Luli dengan cepat, mengamati dengan kekuatan psikisnya, hanya untuk melihat cakar perak datang ke arahnya. Cakar itu begitu tajam sehingga dengan satu sentuhan, tanaman merambat itu berubah menjadi debu. Itu seperti apa yang terjadi ketika Hua membakar esensi darah asalnya. Deng, deng, deng gelombang. Luli menggunakan makna mendalam kecepatan. Roda takdirnya terjebak oleh beberapa tanaman merambat dan tidak dapat mencapainya, tetapi ia dapat meningkatkan kecepatannya ke tingkat puncak alam abadi hanya dengan mengandalkan makna mendalam. Jaraknya hanya sekitar 10 kaki dari Songqi. Tanaman merambat itu tidak dapat menghentikannya. Dalam waktu satu tarikan napas saja, ia telah mencapai Songqi. Jiwa Songqi bergetar saat cakar perak itu mendekat ke matanya. Dia tahu betul bahwa kepalanya akan hancur. Pada saat kritis itu, potensi Songqi bangkit. Dia dicabik-cabik dengan hebat dan berada di ambang kematian. Meskipun demikian, dia masih dari alam penguasa manusia. Seberapa cepat reaksi seorang prajurit alam berdaulat manusia? Songqi mengaktifkan medan kekuatan ketika Luli hanya berjarak sekitar 10 inci dari dahinya. Berdengung gelombang. Gelombang kejut yang tidak terlihat menyebar dan membekukan ruangan. Darah mengalir keluar dari mulut Songqi karena memaksa mengaktifkan medan kekuatan 2 kali telah menambah luka-lukanya. Sial, sial, sial. Luli hendak mencapai Songqi yang sedang duduk di sana dengan kaki disilangkan. Luli sudah bisa melihat ejekan dan niat membunuh di mata Songqi. Jarak mereka hanya 10 inci, tetapi Luli tetap tidak bisa membunuh Songqi. Semua usahanya sia-sia. Hasil akhirnya adalah malapetaka abadi. Ia akan menemui akhir yang buruk. Bajingan, karenamu, keluarga Song tamat di tangan istana Singa Biru. Istriku, anak-anakku, dan keluargaku semuanya terbunuh. Akhirnya aku bisa membalas dendam untuk mereka hari ini. Aku akan menyiksamu, membiarkanmu mengalami ribuan rasa sakit dan hanya membiarkanmu mati setelah 7 hari 7 malam menderita. Cincin di tangan Songqi yang berlumuran darah bersinar dan jarum racun muncul. Ini berbeda dari yang digunakan pada Hua sama dengan. Yang itu berkilau hitam, tetapi yang ini memancarkan cahaya 7 warna. Ini adalah tanda racun. Ini disebut kehancuran abadi.
Bahkan Tuhan tidak menyelamatkan mereka yang diracuni. Ini akan membuatmu menderita selama 7 hari 7 malam dan kau akan melihat tubuhmu kehilangan fungsinya, terkikis sedikit demi sedikit. Masih ada darah yang keluar dari mulut Song Qi. Setiap kali dia mengucapkan beberapa patah kata, itu membuatnya kesulitan. Namun dia tidak peduli. Dia ingin membuat Luli takut, membuatnya putus asa dan sedih. Wus gelombang. Tepat pada saat itu, lengan baju Luli bergerak. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, sebuah benda melesat ke leher Song Qi. Di dalam medan kekuatan, semuanya diam dan ruang membeku. Namun, mengapa Little White tidak terpengaruh? Mata Luli berbinar dan dia terkejut. Little White sungguh ajaib. Banyak formasi penghambatan tidak dapat memberikan pengaruh apapun padanya. Namun Luli tidak menyangka bahwa itu juga bebas dari pengaruh medan gaya. Apa itu? Mereka begitu dekat sehingga Song Qi tidak melihatnya dengan jelas. Yang dilihatnya hanyalah cahaya putih sebelum rasa sakit yang tajam terasa. Kemudian, dia merasakan. Dia dipenggal. Bagus. Luli sangat gembira, dan Yecha yang berada di kejauhan pun memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Namun sebelum senyum mereka mengembang, mereka melihat tangan Song Qi bergerak tepat sebelum kematiannya. Kemudian jarum 7 warna itu menusuk leher Luli. Luli merasa lumpuh. Ia ingin tertawa tetapi tidak bisa menggerakkan mulutnya. Kegembiraan di matanya memudar dan digantikan oleh kengerian. Dia bisa merasakan gelombang energi menyebar dari jarum itu. Dalam waktu 1 tarikan napas saja, racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya hingga ke setiap bagian tulang dan ototnya. Kemudian, Luli merasakan ada 10.000 serangga di dalam tubuhnya, menggerogoti tulang dan dagingnya. Rasa sakitnya bahkan lebih tak tertahankan daripada yang pernah dialaminya di Gunung Sihir Jahat. Dia berguling-guling di tanah, terus-menerus menangis karena sedih. Tuan Suci. Yecha bergegas mendekat. Song Qi dipenggal sehingga tanaman merambat itu berhenti bersinar ungu. Yecha melepaskan diri dari tanaman merambat itu. Ia sedih melihat kulit Luli berubah warna. Yecha berteriak tanpa sadar, itu adalah Immortal Sperish, salah satu racun paling mengerikan di Central Plains. Semuanya sudah berakhir sekarang. Tuhan tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Ada 10 racun di Central Plains yang tidak ada obatnya. Racun Immortal Sperish ini cukup terkenal, dan konon hanya seorang kepala biara di kuil Buddha Agung yang memiliki penawarnya. Namun, 7 hari setelah diracuni, tubuh prajurit itu akan terkikis dan secara bertahap tinggal tulang belulang. Bahkan jika Yecha terbang bersama Luli, seberapa jauh mereka bisa menempuh perjalanan dalam 7 hari? Mereka hanya akan mencapai Central Plains Utara bahkan dengan teleportasi. Ledakan. Yecha membuat Luli pingsan jika ia mengalami gangguan mental akibat rasa sakitnya. Yecha mengantongi cincin interspasial Song Qi, mengangkat Luli, dan berlari menuju pintu keluar bersama si putih kecil yang berteriak karena cemas dan khawatir. Mereka tidak dapat mencapai kuil Buddha Agung dalam 7 hari, namun mereka dapat mencapai paviliun kelezatan. Paviliun makanan lezat adalah satu-satunya harapan mereka sekarang. Jika keluarga Jiang menolak untuk membantu atau tidak dapat menemukan obatnya, Luli akan menemukan dirinya di tempat tinggal orang mati. Bab 447, sembuh atau tidak sembuh. Gunung Bintang cukup jauh dari wilayah Goblin Kuning. Yecha membutuhkan waktu 2 hari untuk menempuh jarak itu terakhir kali, dan kali ini, ia hanya membutuhkan waktu 1,5 hari karena ia sangat khawatir. Pergi ke paviliun kenikmatan adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki Luli, dan bagi ras Phoenix Biru, Luli adalah satu-satunya kesempatan mereka. Tanpa Luli, mereka dan ras Mammoth mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk kembali ke dataran tengah dan merampas tanah leluhur mereka. Setengah dari buku Heaven Augury Spell memberikan secercah harapan bagi Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache. Kedua ras tersebut mengagumi satu pendahulu yang memahami Heaven Augury Spell, jadi mereka sangat percaya pada prasasti batu yang ditinggalkannya. Karena itu, Luli tidak bisa mati. Selama waktu itu, Luli terbangun beberapa kali, tetapi ia tidak dapat menahan rasa sakitnya, yang membuat Yecha khawatir padanya. Yecha harus memukul Luli beberapa kali agar tidak pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Bahkan saat pingsan, Luli masih gemetar dan ekspresinya mengerikan karena rasa sakit. Dia mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Yecha merasa lega melihat pintu keluar di depan mereka. Jika dia terus terbang seperti ini, mereka bisa mencapai kota awan dalam 2 hari, dan kemudian setelah beberapa kali teleportasi,
mereka bisa tiba di kota kelezatan paling lama dalam 3 hari. Ki dan energi Yecha sangat kuat sehingga beberapa goblin kuning di sini ketakutan. Yecha bertemu dengan beberapa orang kuat dari ras lain. Karena mereka kembali ke tempat asal mereka, ras-ras itu masih percaya bahwa mereka berdua adalah tamu dari ras stelar yang tidak dapat dihentikan. Setelah satu batang dupa terbakar, Yecha tiba di pintu keluar yang dikuasai oleh ras Hak. Ada banyak hak yang melindungi pintu keluar sekarang. Wus gelombang. 2 orang terbang dari sebuah gunung. Salah satunya adalah ratu dari ras Hak, Ceker, dan yang satunya lagi adalah seorang wanita cantik bergaun putih. Wanita itu senang melihat Yecha dan Luli datang, tetapi setelah melihatnya lagi, ekspresinya berubah. Luli. Kulit Luli berwarna-warni, otot-ototnya terpelintir, dan ekspresinya menunjukkan bahwa ia sangat kesakitan. Bai Kyoksue tidak dapat menahan air matanya. Ia bergegas menghampiri dan berteriak dari kejauhan, apa yang terjadi padanya? Apakah ia terluka? Apakah ini serius? Yecha tidak punya waktu untuk disia-siakan pada Bai Kyoksue. Sambil terbang, dia menjelaskan, Hua dan Songqi sudah mati. Saint Lord diracuni oleh Immortal Sperish. Aku harus membawanya ke Pavilion of Delicacy untuk menemukan obatnya sekarang. Hua sudah mati sekarang? Ceker terkejut. Dia tidak tahu banyak tentang rencana Luli, dan dia merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimanapun, Hua adalah raja yang tidak dinobatkan di dunia terlantar. Yecha tidak memperhatikan mereka. Baginya saat ini, Luli adalah orang yang paling penting. Dia akan berlari ke pintu keluar di tengah genangan air bersama Luli. Perish abadi, salah satu racun paling mengerikan di Central Plains. Ceker teringat sesuatu. Dia menatap Bai Kyoksue yang pucat karena ketakutan dan berteriak, tunggu, kamu tidak dapat menemukan siapapun untuk menyembuhkannya, bahkan dari pavilion kelezatan. Yecha terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan bertanya, apa yang kau katakan? Ceker memikirkannya dan berkata, racun ini tidak ada obatnya. Suatu kali, seorang pemimpin klan dari ras besar diracuni dengan racun ini, dan mereka tidak dapat menemukan seorang pun dari dataran tengah untuk mengobatinya. Pada akhirnya, seorang patriark dari ras Hak menolongnya. Namun, patriark itu akhirnya meninggal. Mata Yecha berbinar gembira dan dia bertanya lagi, jadi maksudmu? Ras Hak bisa menyembuhkannya? Bai Kyoksue juga sangat gembira mendengar berita itu. Dia menyeka air matanya, terbang mendekat, dan berkata, Ceker, tolong dia sekarang. Itu tidak mungkin aku. Ceker menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Bai Kyoksue, bukan hanya aku. Sebenarnya, tidak ada hak lain yang bisa melakukannya. Satu-satunya yang bisa melakukannya adalah kamu. Hanya mereka yang mempelajari mantra yang bisa menyembuhkannya. Tapi jika kamu tidak beruntung, kamu juga akan mati. Ledakan. Bai Kyoksue sangat terkejut. Luli diracuni, dan dialah satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Namun, dia bisa mati. Dengan kata lain, dialah yang mati atau Luli yang mati. Bai Kyoksue adalah seorang gadis yang memiliki pikiran yang kuat, tetapi dia tetaplah seorang gadis. Dia memiliki rasa takut terhadap kematian, yang merupakan hal yang wajar. Dia terkejut dengan gagasan itu. Namun, dia bereaksi cepat. Dia hanya berpikir sejenak selama beberapa tarikan napas sebelum bertanya, kamu yakin aku bisa melakukan ini? Bagaimana? Yecha bertanya dengan suara berat, Ceker, beritahu kami. Faktanya, dalam catatan sejarah kita, racun ini tidak ada obatnya. Ceker mendesah dan melanjutkan, ini bukan racun biasa, tetapi terkait dengan voodoo. Racun ini berasal dari tanah voodoo selatan, dan hanya prajurit kuat di sana yang dapat menyembuhkannya. Beberapa jenis racun hanya bertahan di satu tempat, dan ada yang dapat menyebar. Jenis yang terakhir hampir tidak dapat disembuhkan. Immortal Sperish adalah jenis yang terakhir. Racun ini akan menyebar ke setiap bagian otot dan setiap tetes darah lalu menyatu dengan tubuh. Catatan sejarah kita menunjukkan bahwa bahkan ramuan terbaik pun tidak dapat menyembuhkannya. Ramuan abadi dapat terpecah dan tumbuh. Anda dapat membunuh beberapa, tetapi kemudian akan ada lebih banyak yang berkembang, dan tidak ada cara untuk menyingkirkan semuanya. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan racun adalah dengan membiarkan racun dihisap oleh orang lain yang berarti meracuni orang lain. Pesona memberi seseorang kemampuan seperti itu untuk mentransfer racun. Itu bukan penyembuhan, tepatnya, tetapi transfer. Pesona itu disertai dengan kemampuan lain. Kau tahu bahwa ada 3 tingkatan pesona. Yang pertama disebut La Beau in the World.
Yang kedua disebut Charm Over the World dan yang ketiga adalah Seize the Immortals. Jika kau dapat mencapai tingkatan ketiga, kau tidak akan takut pada setan, iblis, atau dewa, dan kau tentu saja dapat menyebarkan racun dengan mudah. Kau bahkan dapat menggunakannya untuk meningkatkan kemampuanmu. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan Luli, kita harus mentransfer racun itu ke dewi kita dan kemudian membekukannya dalam keadaan mati suri. Racun itu juga akan dibekukan. Jiwamu tidak akan terpengaruh, dan kau dapat melanjutkan mempelajari mantra itu. Tentu saja, racunnya tidak akan membeku sepenuhnya, dan racunnya akan menyebar perlahan. Anda harus memiliki waktu selama 100 tahun. Jika Anda tidak dapat mencapai level ketiga dalam 100 tahun, Anda akan tidur selamanya, seperti halnya patriark kita. Ceker tetap diam setelah penjelasan itu, menunggu Bai Kyoksue membuat keputusan. Mata Yecha berkedip, tetapi dia tahu ini bukan keputusannya. Yecha sebenarnya tahu bahwa pergi ke pavilion kelezatan tidak akan menyelamatkan Luli. Luli dan Jiang Qiling adalah sahabat. Namun, pavilion kenikmatan tidak memiliki sikap yang baik, terbukti dengan tidak adanya seorang prajurit alam berdaulat manusia yang dikirim. Racun ini terlalu mengerikan. Bahkan jika Luli dapat diselamatkan, ia harus menggunakan semacam obat mujarab. Apakah pavilion kenikmatan akan melakukan itu untuk Luli? Yecha juga tahu bahwa Luli mencintai Bai Kyoksue. Jika Yecha membujuk Bai Kyoksue untuk melakukan ini, dia akan dibunuh oleh Luli setelah dia bangun. Ceker punya sesuatu yang tidak dikatakannya. Yecha telah mengembangkan sedikit kecanggihan setelah bertahun-tahun. Dia menatap Ceker dengan tatapan penuh arti yang seolah-olah bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Ceker memalingkan mukanya karena merasa bersalah. Bai Kyoksue adalah dewi bagi ras hak dan harapan mereka, sama seperti Luli yang menjadi harapan bagi ras Qian Phoenix. Jika demikian, mengapa Ceker memilih memberitahu mereka obatnya? Apakah dia mencoba mendorong dewi mereka ke jurang yang dalam? Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun untuk seseorang yang dapat mempelajari pesona. Mengapa Ceker mencoba menyakitinya? Pasti ada kejahatan dalam hal-hal yang tidak biasa. Yecha yakin bahwa Ceker sedang merencanakan sesuatu. Mungkin dia mencoba mendorong Bai Kyoksue ke jalan buntu sehingga dia bisa fokus dan mencapai level ketiga dari pesona dalam 100 tahun. Berhasil atau gagal, hanya dengan mencapai level ketiga, Bai Kyoksue dapat meningkatkan kemampuannya secara signifikan dan ia dapat memimpin ras hak menuju masa depan yang menjanjikan. Bai Kyoksue tidak sempat memikirkan apa yang dipikirkan Ceker. Ia berpikir sejenak untuk membakar setengah batang dupa sebelum memutuskan dan berkata dengan tegas, "Ceker, bersiaplah. Aku akan membantu Luli." Bab 448, Gunung Salju Naga. Luli jangan sampai direnggut oleh kematian. Songqi dan Hua sudah mati, sehingga mengamankan kendali atas dunia terlantar. Luli dan seluruh keluarga Bai akan mendapat keuntungan besar dengan mendapatkan dunia terlantar. Luli adalah kekasih Bai Kyoksue, jadi mustahil baginya untuk berdiam diri dan melihat Bai Kyoksue mati. Dia bisa memindahkan racun itu ke dirinya sendiri, memiliki waktu 100 tahun untuk mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, dan dia masih punya kesempatan. Selain itu, Luli akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan obatnya. Oleh karena itu, Bai Kyoksue segera memutuskan bahwa dia akan menyelamatkan Luli hampir seketika. Namun, dia telah berpikir beberapa lama karena dia takut secara naluriah. Dia stabil tetapi dia masih gadis yang sedang berkembang. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, dia akan membeku selama beberapa dekade sendirian. Dia tidak akan bisa menggerakkan tangan atau kakinya, tetapi dia bisa berpikir dan jiwanya akan aktif. Dengan kata lain, dia akan berada dalam kondisi seperti sayur, seperti mayat hidup. Dia akan sendirian, menghabiskan waktu puluhan tahun dalam keheningan sendirian. Siapapun akan merasa takut dalam kasus ini. Orang-orang egois. Mereka bisa saja mengatakan semua kata-kata yang manis dan glamor, tetapi ketika sesuatu benar-benar terjadi, mereka akan memiliki dorongan untuk menolaknya karena naluri. Yecha mengagumi Bai Kyoksue karena mampu mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Luli hanya setelah membakar setengah batang dupa. Yecha mungkin ragu jika dia yang melakukannya, dan mungkin butuh waktu lebih lama meskipun pada akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan Luli. Mendesah. Ceker mendesah. Ia terdiam sejenak, berlutut, dan berkata kepada Bai Kyoksue, "Maafkan aku. Sebenarnya, aku seharusnya tidak memberitahumu tentang ini. Namun, mereka yang dapat mempelajari mantra itu sedikit jumlahnya, dan aku tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu."
Setelah kau dibekukan, kau tidak akan lagi diganggu oleh hal-hal duniawi, dan keinginanmu untuk bertahan hidup akan kuat. Dengan demikian, peluangmu untuk mencapai tingkat ketiga mantra akan meningkat pesat. Hanya ketika kau mencapai tingkat ketiga, kau dapat membawa kejayaan bagi ras Hak. Maafkan aku. Jika kau gagal, aku akan meninggalkan dunia ini bersamamu. Pikiran tersembunyi Ceker dapat ditebak oleh Yecha. Yecha memikirkannya dengan dingin dan berkata, Ceker, jika racun Tuan Muda tidak dapat dipindahkan dan Nona Kyuksue terkena racunnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan membunuh setiap penyihir. Ceker menjawab sambil mengangguk, tentu. Kami memiliki catatan yang jelas. Anda dapat pergi dan memeriksanya kapan saja. Ayo pergi. Baik Kyuksue tidak membuang waktu lagi. Satu-satunya hal yang penting baginya adalah menyelamatkan Luli dan mencapai tingkat ketiga dari mantra yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada hal lain yang penting. ... Mereka bergegas menuju klan kerajaan Hak Rache. Butuh waktu. Sepanjang perjalanan, Ceker mengirim beberapa pesan menggunakan cara unik mereka agar orang-orangnya menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. 2 hari kemudian, mereka tiba. Seorang patriark dari ras Hak datang membawa sebuah gulungan. Keterampilan rahasia ini terekam pada selembar kulit binatang berwarna kekuningan, sebuah indikasi jelas tentang usia panjang yang telah dilaluinya. Keterampilan ini tidak dapat dipalsukan. Sekali lihat dan Yecha sudah yakin bahwa gulungan ini asli. Yecha dan Bai Kyuksue sama-sama mengerti bahasa kuno. Mereka memastikan tidak ada yang salah setelah membacanya. Bai Kyuksue bertanya, di mana kita harus melakukan ini? Dalam perjalanan mereka ke sini, Luli terbangun beberapa kali dan dia merasakan sakit yang luar biasa sehingga Bai Kyuksue merasa patah hati. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus melakukan ini di perlombaan penyihir, Bai Kyuksue pasti sudah mencoba mencari cara untuk mulai memindahkan racun dalam perjalanan mereka. Gunung salju naga di dekat sini. Ceker menunjuk ke utara dan berkata, ada gunung salju. Setelah pemindahan, kita harus menggunakan keterampilan khusus untuk segera membekukanmu. Kalau tidak, kau akan mati dalam 7 hari jika racunnya menyebar. Ceker mengeluarkan gulungan lain dari kulit binatang berwarna kekuningan, menyerahkannya, dan berkata, ini adalah metode pemindahan. Lihatlah dulu. Ada juga catatan tentang pengembangan pesona yang ditulis oleh para leluhur kita. Kau harus mengingat semuanya. Begitu kau dibekukan, kau harus mencapai level ketiga jika kau ingin bangun lagi. Ceker menambahkan, tenangkan pikiranmu dan berkonsentrasilah pada pesona. Kami akan menggunakan keterampilan khusus untuk mentransfer energi agar kamu tetap hidup. Kamu akan tetap muda dan cantik seperti sekarang saat kamu keluar dari es. Bai Kyuksue mengangguk. Dia sudah memutuskan. Dia sama keras kepalanya dengan Luli. Dia membaca gulungan itu dan wajahnya mulai memerah. Dia bertanya setelah beberapa saat, apakah ini satu-satunya cara untuk menyedot racunnya? Ceker mengangguk. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena Yecha bersama mereka. Bai Kyuksue melirik Luli dan melanjutkan dengan wajah tersipu tanpa mengatakan apapun lagi. Sudah waktunya. Ayo pergi ke gunung bersalju, kata Bai Kyuksue. Apakah semuanya sudah siap? Ya, jawab Ceker. Urusanmu adalah prioritas utama bagi ras Hak. Aku tidak berani ceroboh. Bai Kyuksue menatap Yecha lalu terbang menuju gunung salju. Ceker, Yecha, dan kepala keluarga Hak mengikutinya bersama puluhan Hak terbang lainnya. Sekitar 30 mil di depan, mereka melihat gunung salju menjulang ke langit. Mereka terbang ke puncak gunung, di mana ada banyak Hak yang menjaga siang dan malam. Ada sebuah kastil yang baru didirikan di puncak gunung. Pemimpin klan Ye, izinkan aku mengambil alih tugas ini. Berdiri di luar istana, Ceker berkata kepada Yecha lalu menambahkan, silakan tunggu di luar. Tidak baik bagimu untuk masuk ke dalam. Yecha tampaknya memahami sesuatu, mengingat wajah Bai Kyuksue yang memerah. Dia menatap Ceker dengan tatapan mengancam dan berkata, Ceker, kuharap kau tidak berbohong padaku. Jika kau berbohong, kau tahu apa yang akan terjadi. Ceker mengangguk sebagai jawaban dan kemudian menggendong Luli masuk. Bai Kyuksue mengikutinya dengan kepala keluarga Hak di belakangnya. Mereka menutup gerbang istana setelah mereka. Dingin. Saat memasuki istana, hawa dingin menyerang mereka. Bahkan Bai Kyuksue pun menggigil. Ceker menjelaskan, ada formasi di sini yang dapat mengumpulkan udara dingin di gunung. Kalau tidak, kami tidak akan dapat membekukanmu. Kastil itu tidak besar. Hanya ada satu aula dan satu kamar. Sang patriark membuka kamar yang merupakan dunia es.
Dindingnya terbuat dari es dan begitu pula tempat tidur di sini. Ceker membaringkan Luli di tempat tidur, memberinya beberapa pelet, dan berkata kepada Bai Kyuksue, "Aku telah memberinya beberapa pelet khusus. Nanti, dia akan mengalami reaksi biologis, tetapi dia tidak akan bangun. Lakukan saja apa yang kau baca di gulungan itu. Kau bisa serahkan sisanya pada kami. Jika kau takut, kami bisa tinggal di sini untuk menemanimu. Tidak, tetaplah di luar. Aku akan meneleponmu jika sudah selesai." Meskipun hawa dingin itu menggigit, wajah Bai Kyuksue semakin memerah. Racun itu tidak boleh dihisap lewat mulut, tetapi lewat kemaluan. Dia harus menggunakan mantra saat mereka bercinta untuk menyedot semua racun ke dalam tubuhnya. Mendesah. Bai Kyuksue merasa kasihan. Para wanita sangat peduli dengan pertemuan intim pertama mereka. Dalam mimpinya, dia akan dicintai oleh Luli dalam suasana romantis. Tanpa diduga, hal itu akan terjadi di tempat seperti itu dan Luli bahkan belum bangun. Dia harus melakukan semuanya sendiri. Lebih buruknya lagi, setelah ini, dia akan tertidur dalam jangka waktu yang lama. Dia tidak akan bisa membuka matanya, dan dia tidak akan bisa melihat dunia yang indah, atau Bai Xiaoshuang, atau Nyonya Yan atau keluarga Bai yang dicintainya. Namun jiwanya akan aktif. Ia akan menghabiskan banyak waktu sendirian. Ia merasa akan dikurung dalam sangkar gelap. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil atau ia akan kehilangan akal. Atau ia tidak akan pernah bisa bangun. Bab 449, Beku selama 1 abad. Mintalah ketua klan Ye untuk menyampaikan kepada Bibi dan Paman Leng bahwa aku minta maaf karena tidak dapat melaksanakan tugasku, dan tolong sampaikan kepada Bibi agar memaafkanku. Beritahu adikku untuk berhenti bertindak tidak bertanggung jawab lagi. Dia harus tumbuh dan memikul lebih banyak beban untuk Bibi. Katakan padanya untuk berkultivasi dan membawa keluarga baik kembali ke kejayaan. Saat Luli bangun, katakan padanya untuk tidak mengkhawatirkanku. Aku akan mencapai level ketiga dari pesona dan membebaskan diri dari es. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak disarankan, aku akan meledakkan kolam jiwaku sendiri. Katakan padanya, aku mencintainya dan merupakan hal yang paling beruntung bagiku untuk bertemu dengannya dalam hidup ini. Jika aku tidak bisa menjadi istrinya dalam hidup ini, aku akan menemukannya lagi di alam baka. Bai Kyuksue meminta Ceker untuk membawakannya air hangat, lalu Ceker meminta mereka pergi. Kemudian Bai Kyuksue mulai menanggalkan pakaian Luli dengan malu-malu dan membersihkan kotoran dari tubuhnya menggunakan air hangat. Di tempat yang dingin seperti itu, airnya segera menjadi dingin. Ruangan itu dipenuhi kabut, mengaburkan segalanya. Bai Kyuksue sedang membersihkan Luli dengan wajah memerah. Dia tidak meninggalkan noda sedikit pun, seperti seorang istri yang membersihkan suaminya yang lumpuh. Luli ditelanjangi. Ceker telah memberinya beberapa pelet misterius yang menghentikan kedutannya dan mengembalikan warna kulitnya ke warna normal. Seolah-olah dia hanya tertidur dengan tenang. Namun, kemaluannya tidak tenang. Panas dan keras. Jelas, efek lain dari peluru itu mulai terasa. Hakrace ahli dalam hal ini sehingga mudah untuk mendapatkan peluru semacam itu. Bai Kyuksue menundukkan tubuhnya dan memeluk Luli dengan malu-malu setelah Luli selesai dibersihkan. Dia memeluknya erat-erat, takut pria yang dicintainya akan menghilang tepat di depannya. Dia menatap pipi Luli, bulu matanya bergetar dan dia tersenyum. Dia menggumamkan hal-hal yang biasanya terlalu malu untuk diucapkannya. Ekspresi malu-malunya dan gairah cinta di matanya dapat membuat banyak pria tergila-gila. Setelah beberapa saat, dia duduk dengan malu-malu dan duduk di atas Luli dengan kedua kakinya terbelah. Dia mengulurkan tangan ke belakang, membuka sanggulnya, dan rambutnya terurai. Kemudian dia menarik ikat pinggangnya dan jubah putihnya perlahan terlepas dari tubuhnya. Ruangan itu dingin. Ada es di semua dinding, dan tempat tidur di bawahnya juga membeku. Pasangan itu bersama dengan gadis di atasnya. Itu adalah pemandangan yang tidak harmonis, namun tampak indah dan hangat. Darah menetes ke bawah, menyebar di hamparan es, lalu berkembang menjadi bunga pelung darah, sangat mencolok. Bai Kyuksue lamban dan sedikit canggung. Alisnya berkerut dan dia tampak kesakitan. Penampilannya akan membuat hati orang sakit. Dia menatap Luli yang tertidur lelap dengan penuh gairah dan cinta. Napasnya tersengal-sengal dan matanya berkaca-kaca. Dia bergerak lebih cepat sambil memutar tubuhnya di atas Luli. Punggungnya yang mulus berkeringat, tetapi keringat itu membeku dengan cepat, membentuk lapisan es tipis, memantulkan cahaya yang memikat.
Kemudian lapisan es tipis itu mencair karena panas tubuh. Secara naluri, Luli mulai bernapas lebih cepat. Racun di dalam dirinya bergerak menuju area pribadinya dan kemudian mengalir ke tubuh Bai Kyuxue. Swish gelombang. Akhirnya, ketika semua racun dikeluarkan dengan aliran hangat lainnya, mata Luli terbuka. Bai Kyuxue tersenyum melihat mata Luli yang jernih dan kemudian dia pingsan. Luli tidak menunjukkan kemarahan atau keraguan. Dia hanya memeluk Bai Kyuxue erat-erat dan berbisik padanya, "Kyuxue, jangan khawatir. Aku akan mencoba segala cara untuk menyembuhkanmu. Jika kamu mati, aku akan pergi bersamamu juga." Luli tampak koma setelah Ceker memberinya pil itu, tetapi pikirannya sebenarnya masih terjaga. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Ceker karena pola naga di kolam jiwanya dapat melindungi jiwanya. Dia tahu segalanya. Dia tahu Bai Kyuxue akan segera tidur, jadi dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia memeluknya dan mencoba memberinya lebih banyak kehangatan. Ia tahu bahwa temannya nanti adalah dingin yang tak terhingga. Dia sendirian dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat, mendengar, makan, atau bahkan bernapas. Air mata mengalir di pipi Luli. Dia jarang menangis sejak dia masih kecil, dan terakhir kali adalah ketika Luling dibawa pergi. Pria tidak mudah meneteskan air mata, kecuali pada saat-saat kesedihan yang amat dalam. Bai Kyuxue sangat lemah hingga matanya tidak bisa terbuka. Dia perlahan menggerakkan bibirnya dan berkata, "Jangan menangis, Luli. Hiduplah. Aku mengandalkanmu untuk mencapai alam manusia berdaulat agar bisa menikah denganku. Tunggu aku. Aku akan mencapai tingkat ketiga pesona. Aku tidak menginginkan kehidupan lain. Aku ingin bersamamu seumur hidup ini dan selamanya." Setelah mengatakan itu, Bai Kyuxue memejamkan mata dan tertidur. Luli menarik napas dalam-dalam, duduk, dan mendandaninya dengan lembut dan kikuk. Dia mengenakan pakaiannya sendiri secara acak, mendorong pintu hingga terbuka, dan berkata kepada Ceker, "Jaga dia. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan membunuh kalian semua." Ceker diperintahkan oleh Luli yang marah dan bergegas masuk bersama patriarknya. Mereka merasa lega setelah memeriksa kondisi fisik Bai Kyuxue. Ceker memberi Bai Kyuxue sebutir pelet dan mengaktifkan formasi penghambatan. Tak lama kemudian, ruangan menjadi 10 kali lebih dingin. Bai Kyuxue berbaring diam di tempat tidur. Ia mulai membeku, dan akhirnya, ia diselimuti es dan berubah menjadi patung es yang tampak indah. Luli telah duduk di samping tempat tidur. Ia juga hampir membeku. Ceker dan sang patriark hampir membeku, tetapi mereka menggunakan energi Suan untuk melawannya. Setelah 1 jam, Ceker dan sang patriark menyelesaikan semuanya. Setelah memeriksa ulang, Ceker berkata, "Tuan, tenangkan pikiranmu. Semuanya normal. Racunnya tidak menyebar, dan dia bisa hidup selama 1 abad. Aku akan meminta Yao Ker tinggal di sini bersamanya dan tidak akan terjadi apa-apa." Keluar. Luli tidak bergerak, kecuali bibirnya. Es di sekitar bibirnya retak. Ceker dan Yao Ker saling berpandangan dan bergegas pergi. Setelah beberapa saat, Yecha masuk. Tepat saat dia melangkah masuk ke dalam ruangan, Luli menggerakkan bibirnya lagi dan berkata dengan suara dingin, "Keluarlah dan jangan biarkan siapapun masuk. Aku akan tinggal di sini bersama Bai Kyuxue sebentar." Luli terus menatap Bai Kyuxue. Dia tahu Bai Kyuxue bisa mendengarnya dan merasakan kehadirannya di sana. Dia pasti ketakutan. Dia hanyalah seorang gadis. Bahkan Luli tidak akan bisa tetap tenang saat dia membeku sementara jiwanya masih sadar. Yecha pergi diam-diam. Dia memberitahu Ceker sesuatu dan terbang sendiri. Dia pergi untuk membuat pengaturan. Mereka membayar harga yang mahal untuk pertarungan ini, dan dia harus memastikan keberhasilannya. Kalau tidak, penderitaan Bai Kyuxue akan sia-sia. Ruangan itu semakin dingin. Tubuh Luli tertutup es, termasuk alis dan rambutnya. Dia mengulurkan 1 tangan, meletakkannya di atas es di atas wajah Bai Kyuxue dan bergumam, "Kyuxue, aku di sini. Jangan takut, tidak apa-apa." Di dalam es, Bai Kyuxue, wanita cantik itu, membeku. Kulitnya pucat tanpa jejak darah. Dia seperti mayat yang telah membeku selama bertahun-tahun. Bab 450, Penyerahan Dewa Meng. Sebenarnya, membekukan orang merupakan metode yang digunakan di Central Plains di banyak tempat. Misalnya ketika seseorang terluka parah dan membutuhkan pengobatan yang tidak dapat diperoleh dengan segera. Orang ini akan dibekukan dan dimasukkan ke dalam kondisi mati suri untuk menunda datangnya kematian.
Kakek Luli terluka oleh sejenis vudu yang ganas di tanah vudu selatan dan kembali dengan luka yang parah. Ia juga membeku di ruang samping tempat kolam darah dewa berada. Luli bahkan melihat udara dingin keluar dari ruang samping itu. Bai Kyoksue juga dibekukan hari ini dan tidak diketahui berapa tahun yang lalu. Menurut Ceker, tidak ada yang bisa menyembuhkan kehancuran sang abadi, sehingga kepala biara di kuil Buddha Agung mungkin tidak dapat memberikan obatnya. Satu-satunya orang yang dapat menyembuhkannya adalah para pejuang kuat dari ras vudu, ras alien yang tidak cocok dengan ras manusia seperti air dan api. Suatu ketika, Lu Zhengyang yang berada di alam abadi bumi pergi ke tanah vudu selatan tetapi kembali dengan luka-luka. Jika Luli pergi, dia akan segera kehilangan nyawanya di sana. Oleh karena itu, dia tidak mencoba melakukan hal konyol apapun. Dia hanya tinggal bersama Bai Kyoksue di ruang es. Dia tidak makan apapun, tidak minum apapun, dan tidak tidur. Hanya ketika dia tidak tahan lagi, dia akan menggunakan energi Suan untuk mengusir udara dingin agar tubuhnya tidak membeku. Hari demi hari. Ceker dan Yaoker takut masuk dan membujuk Luli untuk pergi. Mereka berjaga di luar. Yecha keluar dan kembali 5 hari kemudian bersama 4 patriark ras Qian Phoenix dan Mengzi lainnya. Yecha tidak memberitahu Nyonya Yan dan yang lainnya tentang semua ini. Dia tahu semakin sedikit mereka tahu tentang dunia terlantar, semakin baik. Dia hanya mengirim pesan kepada Nyonya Yan, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, Song Qi terbunuh, dan dia harus mulai menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dewa Meng sedang dalam perjalanan setelah Ceker mengiriminya pesan menggunakan cara unik mereka. Ceker juga mengirim seseorang untuk memeriksa dan memastikan bahwa Hua benar-benar mati. Tubuhnya hancur dan semua orang kuat dari ras bintang meninggal. Dengan kata lain, ras Titan kini telah menjadi raja dunia terlantar. Jika Dewa Meng mau menelan kata-katanya, ia dapat membunuh Luli, Yecha, Mengzi, dan yang lainnya lalu menyatakan dunia terlantar sebagai miliknya. Ceker khawatir, begitu pula Yecha, Mengzi, dan yang lainnya. Namun, mereka hanya bisa menunggu di kaki Gunung Naga Salju karena Luli bersikeras tinggal di ruang es dan tidak mengizinkan orang lain masuk. Beberapa hari berlalu. Dewa Meng tiba bersama 8 leluhur. Ceker membawa seseorang untuk menyambut mereka sementara Yecha dan Mengzi merasa gugup dan bersiap menghadapi pertempuran yang mungkin terjadi. Mereka siap membawa Luli pergi kapan saja. Setelah 1 jam, Dewa Meng akhirnya tiba di Gunung Naga bersalju. Ceker mengedipkan mata pada Yecha dan Mengzi yang merasa lega. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi ras Titan masih seperti dulu, tindakan mereka sesuai dengan janji mereka. Dewa Meng ada di sini untuk bersumpah setia. Itu bukan hal yang aneh. Ketika Patriark ras Titan, Meng Huo, dikalahkan oleh Luli, dia menepati janjinya dan menolak kata-kata penghiburan apapun dan mengakui kekalahannya. Ras Titan berasal dari ras mamut yang dikenal memiliki tubuh yang berkembang dan pikiran yang sederhana. Ras mamut tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, jadi selama bertahun-tahun, ras mamut mengikuti jejak ras Qian Phoenix, menyerahkan semua pekerjaan otak kepada ras Qian Phoenix sambil mengambil tanggung jawab untuk mengambil tindakan. Dewa Meng datang bersama 8 leluhur dari alam Dewa Mulia. Mereka semua memiliki sikap yang mengesankan. 8 leluhur berdiri berbaris di belakang Dewa Meng dengan ekspresi serius. Dewa Meng berdiri di depan gunung dan berkata kepada Yecha dan Mengzi, "Silakan undang tuan muda kalian untuk keluar. Aku di sini untuk memenuhi janjiku dan aku datang dengan niat baik." Yecha terbang turun. Mengzi mengangguk dan berkata, "Dewa Meng, aku, pemimpin klan ras mamut, dengan ini menyatakan bahwa masa lalu antara kedua ras kita sudah berlalu. Mulai sekarang, kita akan menjadi ras yang sama dan berbagi suka dan duka bersama. Salam, pemimpin klan." Dewa Meng kali ini menunjukkan rasa hormat. Ia memimpin dan berlutut dengan 1 tangan di dada. Bersama dengan 8 leluhur, mereka membungkuk. Sebenarnya, Mengzi sangat tegas dalam membuat Dewa Meng datang dan bersumpah setia kepada Luli. Dewa Meng tidak berani melupakan kata-kata terakhir leluhurnya. Dia telah memenuhi misinya dengan mewujudkan keinginan leluhurnya dan mendapatkan kembali pengakuan dari ras mamut. Suara mendesing. Sebelum Yecha terbang kembali, Luli turun dari Gunung Naga bersalju. Ia duduk di roda takdir peraknya di udara. Ia tidak menunjukkan emosi apapun dan hanya tatapan dingin yang terlihat di matanya.
Dia menatap Dewa Meng dan berkata, "Dewa Meng, aku menerimamu. Mulai sekarang, kita akan melewati suka dan duka bersama, berbagi suka dan duka. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membawamu kembali ke dataran tengah dan mengambil kembali tanah leluhurmu. Aku bersumpah padamu, jika aku mengingkari sumpahku, aku akan dikutuk ke neraka selamanya." Dewa Meng menatap Luli dengan penuh arti, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Suci." Meng Huo dan para leluhur lainnya pun membungkuk dan berkata, "Tuan Suci, bangunlah sekarang. Kau tidak perlu membungkuk padaku lagi di masa depan." Luli berkata dengan dingin. Seorang prajurit alam berdaulat manusia berlutut di depannya, tetapi dia tidak sedikit pun senang atau sombong. Dia baru berusia 17 tahun, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau bingung menghadapi prajurit yang begitu kuat. Sebaliknya, dia tetap tenang. Seolah-olah ini sudah dikabulkan. Ki dan energi yang tak terlukiskan dari Luli membakar Meng Huo dan yang lainnya. Mereka merasa seperti berhadapan dengan seorang pejuang dari alam abadi bumi, bukan seorang pemuda di alam roda takdir. Dewa Meng bangkit. Luli berteriak, "Dewa Meng, Mengzi dan Yecha." Yecha berdiri sejajar dengan Mengzi dan Dewa Meng. Ketiganya menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Ya, taklukkan dunia yang sepi." Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Hancurkan ras apapun yang menolak mendengarkan. Tutup semua terowongan. Tidak ada satu berita pun yang boleh bocor." Ya, ketiganya menerima perintah itu. Luli terbang kembali. Dia berhenti di udara, menatap Dewa Meng, dan berkata, "Apakah kau tahu cara menyembuhkan kehancuran abadi?" Dewa Meng menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak tahu. Tidak ada catatan sejarah tentang ras kita." "Baiklah, itu saja." Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Datanglah menemuiku setelah dunia terlantar ditaklukkan. Kalau tidak, jangan kembali sama sekali." Ya, Dewa Meng menunduk lagi. Baik ras Titan maupun ras Mammoth sama-sama keras kepala. Jika mereka memusatkan pikiran pada satu hal, mereka tidak akan menyimpang di tengah jalan. Luli menghilang ke puncak. Dewa Meng bertanya pada Mengzi, "Apa yang terjadi dengan Dewa Suci?" Mengzi menoleh ke Yecha yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ceritanya panjang. Tuan muda diracuni dengan Immortal Sperish, dan kekasihnya memindahkan racun itu ke dirinya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia sekarang dibekukan dan hanya punya waktu 100 tahun lagi." Oh, Dewa Meng merasa lega. Seorang gadis rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Luli. Dia tampak seperti pria yang berintegritas. Selain itu, ras Qian Phoenix dikenal cerdas dan licik. Bahkan Yecha mengabdikan dirinya untuk Luli. Mungkin setengah buku mantra ramalan surga itu benar. Ayo pergi. Hua sudah meninggal, dan dunia terlantar sudah di ujung jari kita. Kita bisa mengendalikan dunia terlantar dengan mudah. Dewa Meng sangat gembira. Mereka telah menjadi yang kedua setelah ras bintang selama bertahun-tahun, dan sekarang ras Titan akhirnya bisa melampiaskan amarah mereka. "Baiklah, kakak keempat, kau tinggal saja. Yang lain, ikut kami." Kilatan niat membunuh muncul di mata Yecha. Merebut dunia terlantar akan membuat mereka lebih dekat untuk kembali ke dataran tengah bersama ras Mammoth. Tekanan luar biasa yang datang dari 6 kekuatan termasuk Istana Samsara telah menggantung di atas kepala mereka seperti gunung, membuat mereka sulit untuk beristirahat. Hari ini, akhirnya ada secercah harapan. Bersambung.